Good kembali lagi. morning, pagi. Iya, pagi. Kembali lagi di topik Pagi. White Space minggu ini. Hari ini Mhm. partneranku White Space adalah Email. hai Bu Imel. Hai, Lama aku nggak KWS. partneran sama Bu Iya, Imel. bener ya, Terakhir tuh kalau nggak salah awal tahun dan ini sudah akhir tahun. 2024 cepet banget ya. Iya, gimana, akhir tahunnya mau dihabiskan dengan apa Bu Imel? Seperti biasa di kamar aja. Tapi kemarin Natalan ya? Enggak juga, karena kena banjir. Ya Oke, gitulah, ya lagi Surabaya lagi banjir. musim lagi Iya, musim bener. hujan dan banjir di Mhm. mana-mana. Ya Depan kita kantor kita kan jadi laut. iya. Itu sepahaku loh guys, itu Sama aku itu juga bener-bener sebanggaku, setiap jalan aku melangkah tuh berdoa, "Ya Tuhan." semoga tidak ada mobil Iya. lewat, nanti kena ombak. Ya memang kita Oh, kemarin kayak gitu kok merasakannya. topik White Space kita minggu ini apa Bu Email? Pentingnya SDM yang mumpuni. Oke. Oke, kita mau bahas benarkah salah satunya, SDM Indonesia itu mumpuni atau enggak? Karena, pertanyaan dari kita itu dari kita berdua ya tadi tuh, sebenarnya itu bener nggak sih Indonesia itu SDM-nya itu rendah? Nah, Menurut artikel yang Bu Email dapatkan bener nggak sih? kemarin aku nemu artikel nih dari Kompas. Jadi dari Kompas ini artikelnya tertanggal 19 September 2024, SDM Indonesia itu menduduki peringkat ke-46 dari 67 negara pada tahun 2024. Ini dari versi hasil riset International Institute for Management Development atau IMD, Oke. atau sekolah bisnis asal Swiss. Mhm, Itu hanya naik 1 poin dibanding tahun lalu. Jadi tahun lalu harusnya 47 ya, mhm, 47 dan sekarang jadi 46. mhm. Ya, Ya kalau ada peningkatan ya masih lumayan lah, tapi kita mhm, berharap semoga tahun-tahun ke depannya, lebih bisa baik lebih baik sih gitu lagi loh, ya. Jadi cuman kalau urutan ke dari 10 besar lah kalau bisa. ini masih 40 besar. Dari kapan kita masuk ya paling nggak 20 besar atau 30 besar untuk tahun depan ya kita semoga-moga, nggak muter-muter di 40 besar terus nih, Oke, gitu. Mhm. membahas soal penyebabnya nih, Mhm. penyebabnya apa saja kenapa bisa Indonesia tuh tergolong dalam SDM SDM rendah? rendah, mhm. Nah, ini salah satunya ada banyak sih. Jadi yang dari kemarin artikel yang kita temukan, itu dari, artikel Radio Republik Indonesia per tanggal 3 Juli 2024. Itu penyebab salah satunya itu adalah, mmm, faktor populasi itu yang gede. Jadi karena faktor Oke. populasi yang besar di Mhm Indonesia, mhm. dengan terus pulau-pulau yang Mhm terpecah-pecah mhm. seperti itu. Nah, itu pendidikannya tuh juga belum merata. Dalam artinya Oke. pendidikan yang berkualitas ya, Mhm mhm. pendidikan yang berkualitas itu juga belum merata. Mhm. Kemudian ada ketimpangan ekonomi Mhm sama mhm. sosial, Mhm. itu penyebabnya, penyebab kedua. Kemudian penyebab ketiga itu kualitas kesehatan yang Mhm rendah, itu mhm. benar Mhm banget ya, mhm. karena kalau semakin terpencil itu kan, otomatis kan kayak, fasilitas kesehatan itu kan juga Mhm kurang. mhm. Jadi itu kan kayak pengaruh sama, membangun SDM, di masyarakat di sekitar situ Mhm juga. mhm. Terus yang keempat, pengangguran dan banyaknya kurangnya lapangan pekerjaan. Ini kan banyak banget ya Mhm. sekarang pengangguran, banyak Mhm layoff di mhm. mana-mana yang Mhm. terakhir kemarin yang mungkin Amel tahu yang layoff besar-besaran NTV, dari ya mhm, ANTV yang yang dioper ke departemen heeh, ya, yang MD bagian Entertainment. yang bagian departemen Mhm produksi itu mhm. kan juga layoff besar-besaran tuh. Nah, terus yang kelima, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan dari Mhm pemerintah. mhm. Maksudnya kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan ini maksudnya yang menurut saya yang tidak berbayar ya. Oke. Kalau untuk yang berbayar mungkin sudah banyak, Mhm tapi kan mhm. kalau masyarakat suruh ikut pelatihan keterampilan yang berbayar kan pasti mereka kalau mereka uangnya cukup, oke ikut. Tapi Oke. kalau misalnya mereka uangnya pas-pasan, ekonomi pas-pasan, pasti Mhm mereka mhm. milih, "Aku mending kerja Mhm dong mhm. daripada ikut Mhm. pelatihan, keluar Oke, duit." tadi kita bahas yang topik pertama dulu ya, Mhm, ada yang mengenai pendidikannya kata Bu Imel belum merata dan mmm, juga, belum berkualitas. Tenaga pendidik di Indonesia sendiri itu juga, banyak yang, gajinya itu di bawah dari 1 juta. Jadi kayak di internet tuh kan banyak mhm yang mhm, spill soal gaji guru tuh berapa sih, mhm terus mhm mhm. dibukalah amplopnya ternyata cuman ya 70, 100, 200 nih kadang, 200, 300 nih iya kan ada ya, heeh 300 heeh. kayak ya memang miris sekali melihat gaji guru Mhm gitu. mhm. Tapi, tanggung jawab guru itu kan sebenarnya juga tinggi Iya ya. benar. Tanggung jawabnya tinggi, terus juga kalau misalnya mereka,
mendidiknya dengan cara yang kayak zaman dulu yang pakai pukul-pukul, terus juga yang keras lah dan Mhm. tegas, tapi ditangkap sama orang tua atau siswajunya juga, kok Bentuk begitu pembulian ya, iya, salah satu bentuk benar. pembulian, itu juga Mhm, nggak bagus sih mhm. sebenarnya. Jadi Mhm. tenaga pendidik itu juga, kalau misalnya pemerintah mau oper Mhm. ke pelosok itu juga jadi pertimbangan ya. Sebenarnya jadi kalau untuk masalah gaji dulu kita ngomongin masalah Mhm gaji mhm. ya, guru dengan gajian dikit itu biasanya itu adalah guru honorer. Mhm Nah, mhm. sekarang, rata-rata katakanlah misalnya nih, aku mau naruh guru nih di tempat terpencil, itu pasti rata-rata yang dikasihkan sepengetahuanku tuh guru-guru honorer. Mmm. Nah, udah dia gajinya kecil, Tanggung ditaruh jawabnya besar, besar, di ditaruh di tempat yang pelosok. terpencil, Nah, iya. semangat kerjanya kan berkurang. Mhm mhm. Otomatis dia menyampaikan ilmu yang seharusnya dibagikan dia ke anak-anak muridnya itu kan juga pasti Mhm berkurang. mhm. Itu. Terus kemudian, eee, rata-rata guru itu yang sudah pegawai tetap atau yang sudah PNS, Mhm. gajinya kan besar itu kan Mmm. sesuai dengan Mhm golongannya. mhm. Itu kalau misalnya ditaruh di daerah pelosok, pasti mereka pertimbangannya keluargaku gimana? Benar. Terus biaya hidupku Mhm di sana mhm mhm bagaimana? Karena mhm. kan pasti gaji mereka juga nggak beda-beda amat Mhm. kan, walaupun ditaruh di luar Mhm pulau mhm. kan, gitu. Jadi kan karena kan kalau luar pulau itu, sepanjang sepengetahuan saya, di luar Pulau Jawa itu kan kayak bahan baku Mhm itu kan mhm. mahal Mhm ya, mhm. belum transportasinya itu mungkin yang jadi pertimbangan mereka itu Mhm. kayak nggak mau ditaruh di daerah pelosok, itu sih. Tapi menurutku, jadi guru sebelum mereka memutuskan jadi guru, selain dari karena mereka senang menjadi guru, tapi itu Mmm, kan juga sebagai bentuk pengabdian. Jadi sebenarnya iya, iya, heeh, jadi kalau misalnya mereka memutuskan untuk jadi guru, ya harus siap untuk, eee dimutasi ke pelosok kan benar, sebenarnya iya. ditempatkan di pelosok. Mhm. Ya cuman itu tadi, kembali ke, orangnya mau nggak meninggalkan zona nyamannya. Mhm. Kadang-kadang kan dia nggak mau karena, "Ih aku nggak mau ah ditaruh di pelosok, nggak ada apa-apa di sana, sinyal Mhm. susah, harus lewat hutan-hutan." Mhm. Ya udah kayak ketakutan Mhm. duluan gitu loh. Dia kan pada nggak mau Mhm. Selain sebenarnya itu gitu. juga ada ketimpangan, ekonomi dan sosial ya. Mhm, Jadi kayak bener, berhubungan dengan pendidikan tadi, kalau mhm, misalnya, keluarganya itu punya ekonomi yang sulit, otomatis juga jenjang pendidikan yang mereka tempuh tuh juga lebih rendah dibandingkan iya. yang punya ekonominya lebih baik. Disesuaikan dengan kemampuannya Mhm. mereka juga kan. Kadang kalau misalnya kemampuan, katakanlah gini, keluarga dengan anak banyak, rata-rata itu anak pertamanya itu kan pasti sekolahnya nggak lama. Karena Benar, pasti kan karena untuk membantu adikmu orang tua dan juga heeh, membantu adik-adik. hadiah. Jadi kan kayak, ya mereka bakalan jadi sandwich generation, jadi Mhm mereka tuh nggak bisa sekolah mhm. tinggi, nggak bisa memperbaiki hidupnya, maksudnya kualitas hidupnya dia tuh nggak bisa diperbaiki karena dia kan dianggap sebagai anak pertama yang harus membantu ekonomi orang tua dan Mhm mhm adik-adiknya, mhm. itu salah Tapi satunya. juga, jadi bentuk bantuan dari pemerintah tuh menurut Bu Imel bisa apa tuh? Mmm, Kalau yang salah satu yang aku tahu tuh sih pemerintah udah membantu yang mengenai beasiswa LPDP. LPDP. Yang misalnya kamu tidak punya ekonomi yang cukup baik, tapi kamu punya, keinginan untuk sekolah lebih tinggi dan Mmm, kamu berusaha, itu juga bisa menaikkan taraf hidup ekonomi, tapi banyak sekali yang memanfaatkan beasiswa nah, LPDP itu ini. kontranya LPDP yang Mhm kemarin yang mhm. sempat, ada kemungkinan dihapus ya Mhm mhm. sama wamen kita ya, Mhm. orang pendidikan ya. Karena, di sosial media itu kan juga banyak ya Bu Mhm Ams ya, mereka LPDP dari keluarga mampu. mhm. Jadi LPDP udah dikasih fasilitas negara, di sana mereka malah hedon, jalan-jalan, apa namanya, untuk menghiasi media Mhm sosialnya mereka, Instagram-nya mereka. Terus setelah lulus dari LPDP mereka nggak mau balik mhm ke mhm. Indonesia, Banyak padahal kan banget banyak yang banget nggak kan mau kayak balik. gitu. Padahal kan harusnya pada saat mereka LPDP itu, setelah selesai mereka kan harus kembali ke Mhm Indonesia, mengabdi pada mhm. Mhm negara mhm. dan saya kayak mengembalikan Iya uangnya iya negara iya, itu kan, dengan mereka cara nggak bentuk mau. pengabdian merekalah, iya. Heeh, mereka nggak mau kan, karena ya sudah nyaman di sana gitu loh. Ya itu yang kemarin menjadi salah satu pro dan kontra untuk LPDP itu. Saya sih jujur lebih setuju kayak orang dia tuh ngambil S2 tapi dia kayak berhenti dulu. Jadi misalnya dia S1 dulu nih, Mhm mhm. S1 terus dia kemudian kerja Mhm dulu. mhm. Kerja dulu dia nabung terus Mhm ada kesempatan buat S2, mhm. terus dia baru ngambil S2 di luar Mhm. negeri itu. Jadi, ya itu aku setuju sih. Jadi, Mhm.
Kalau misalnya mereka LPDP itu lebih baik untuk S1 aja, Iya, karena heeh. untuk S2, S1 itu kan mereka udah punya gelar, terus mereka juga punya pengalaman, punya basic pendidikan, jadi Mhm, udah bisa cari pekerjaan, and then mhm. kalau misalnya mereka, mau menempuh pendidikan lebih tinggi, ya mereka kerja dulu, Iya, nabung kerja dulu, dulu, nabung sehingga, dulu, biayanya negara itu juga bisa lebih. ditekan lah ya, Iya, heeh, bisa untuk yang mhm lainnya, mhm, untuk karena juga membangun S2 itu juga lebih mahal loh, memang, apalagi walaupun di lebih luar negeri. singkat, iya. Apalagi di luar negeri. Dan mereka kan dibiayai full Mhm dari mhm. negara kan, Iya, nah itu. dari biaya pendidikan, terus Mhm, biaya inap, juga biaya mhm, hidup. iya gitu loh. Ya walaupun mereka pasti ada tambahan-tambahan dari keluarga juga, tapi itu tuh nggak kecil. Untuk Oke, satu orang diberangkatkan dibiayai LPDP itu mhm. nggak ini sih. Terus juga yang ketiga ada kesehatan tadi ya, Bu Mhm, Imel. kesehatan Kenapa bener. tuh kesehatan bisa berpengaruh banget nih di SDM? Padahal kan SDM tuh kalau dilihat-lihat ya, produktivitas, apakah kesehatan tuh ngaruh juga? Kalau kita kurang gizi, otomatis kan kita sering sakit-sakitan, ya nggak Bener, sih? Nah, mhm. kalau kita sering sakit-sakitan, anak itu bakalan sering nggak Mhm sekolah, otomatis mhm. dia ketinggalan Mhm pelajaran. mhm. Atau kalau itu, ke anak-anak muda yang sedang bekerja, Mhm. kalau misalnya dia kekurangan gizi, otomatis kan dia kerjanya nggak maksimal, Mhm. karena dia sering sakit, sering kena virus, ya otomatis, hasil kerjanya dia itu juga nggak maksimal gitu loh. Mhm. Jadi ya ya orang timnya dia pun bakalan nganggap, "Ah, dia tuh nggak bisa kerja," gitu loh. Mhm. Karena memang ya adanya karena salah satu faktornya dia kekurangan gizi Mhm. itu. Data UNICEF yang aku baca juga nih Bu Imel Mhm, tahun 2022 menunjukkan sekitar 27,7 anak di Indonesia itu mengalami stunting. Jadi mhm, pengurangan gizi, jadi kayak, harusnya tingginya umur 12 tingginya udah sekian, tapi ternyata mhm, belum tercapai. Terus juga kurus, mmm, tidak tumbuh dengan baik lah ah hah hah, seusianya. mhm mhm, Itu memang dari situlah terus kesehatan juga berkurang. Jadi yang ekonomi tadi itu mhm, juga mereka tidak bisa sekolah, and then iya, nggak bisa beli makanan yang bergizi sih, heeh, bergizi, bener, terus juga, itu berpengaruh pada mereka bertumbuh nanti, kemudian bagaimana mereka menyerap pendidikan yang ada di sekolah, bener. terus juga jadi ya SDM rendah. Iya sama sama kalaupun dia udah kerja, kalau dia misalnya kurang gizi juga kan Mhm, kerjanya dia itu tadi, mhm, nggak maksimal, mhm, nggak maksudnya, nggak cepet nyantol, mhm, mhm, diajarin, mhm, terus kayak dia itu lemes, mhm, mhm, nyatuan, mhm, seperti itu kan juga mengurangi ya perusahaan mana mhm, mau kan mhm, kalau mhm. misalnya mempekerjakan orang yang SDM-nya rendah, dalam arti bukan masalah pendidikan, Mhm. tapi masalah kinerja, Iya, mhm. gitu. Itu Terus yang sih. keempat tadi Bu Imel juga ada menyinggung soal pengangguran dan Mhm. kurangnya lapangan kerja berkualitas. Kenapa tuh Bu Imel? Kok bisa? Mmm, apa ya, pengangguran itu kan salah satu penyebabnya itu kan sebenarnya lapangan kerja ada. Cuman, yang membuat lapangan kerja kadang-kadang itu kan kualifikasinya itu sangat susah Sangat gitu, tinggi heeh, ya? sangat tinggi. Katakanlah gini, fresh graduate gitu loh, dia baru lulus S1 fresh graduate, dia mau ngelamar di perusahaan A. Tapi perusahaan A itu mewajibkan paling enggak Pengalaman ada pengalaman 2 sampai 3 kerja, tahun. heeh. Nah, sedangkan anak fresh grade mereka kan pengalamannya rata-rata magang dan Mhm itu tuh mhm. kayak nggak dianggap Mhm sama mhm. perusahaannya Mhm gitu mhm. loh. Nah, perusahaannya sendiri setelah mendapatkan pegawai atau pekerja kadang-kadang juga gajinya nggak manusiawi gitu loh. Mhm. Dan pada akhirnya kan orang-orang kebanyakan kan, "Udahlah aku nggak mau kerja," gitu loh, Mhm "aku mau usaha sendiri, aku mau ngegojek aja mhm. atau apa." Nah, Bener bener bener. padahal usaha sendiri itu juga nggak segampang Mhm itu mhm gitu mhm. loh, harus punya modal, harus ada, uang dingin untuk modal berputar, harus siap rugi. Mhm. Nah, itu sih salah satunya yang menyebabkan orang itu, orang pengangguran itu kan kadang-kadang karena nggak nyaman dengan kantor, nyaman kerjaan, terus tidak bisa menembus kualitas perusahaan Mhm itu atau mhm. memang karena dia tuh males. Jadi dia tuh memilih jadi pengangguran aja. Jadi kayak mereka memilih Oh iya juga, tahu kan banyak kayak ya. pengangguran Heeh, kayak banyak misalnya fresh gitu. graduate juga yang kalau kerja tuh milih-milih, Ada "Aku yang nggak kayak mau gitu. kerja yang ini, soalnya kan gak sesuai passion-ku," terus, "Aku juga Ah, nggak mau kerja yang ini, soalnya gajinya rendah, aku nggak mau kerja bener. ini, soalnya jauh." Ya, Nah, banyak, di samping mereka pengangguran juga banyak yang
pilih-pilih lah Heeh, istilahnya. makanya itu. Sedangkan pengalaman itu kan dipilih berdasarkan ya kerja aja dulu, belajar Mhm, aja dulu, kenali mhm. dunia kerja itu seperti apa Iya, sih gitu. heeh, harusnya kan dia paling nggak tuh merasakan ngambil pengalaman Mhm. kerja dululah, Heeh, gitu. kemudian juga perusahaan itu kan juga menuntut untuk, bisa ini, bisa A, B, C. Mhm, Jadi misalnya jadi accounting aja harus akuntan juga harus bisa software A, B, C, D gitu. Itu kan juga mhm. dipelajari dari pelatihan ya. Bener gitu loh. Menyambung yang tadi poin 2 soal ekonomi juga, Iya, pelatihan sebenarnya banyak ya, banyak banget, tapi kan berbayar. berbayar. Kadang Terus kayak software itu kan juga kalau misalnya mau belajar sendiri okelah, kan ada mhm, software-nya, mhm tapi kan mhm. juga bayar. Iya, terus juga banyak, sebenarnya kalau misalnya beruntung mendapatkan perusahaan yang mau memfasilitasi soal pelatihan dan pengembangan Mhm. pegawai, dibayari, diberikan waktu, itu juga bagus sih. Bagus sih, tapi kan dia harus berapa tahun dulu mengabdi di situ Benar kan, baru benar bisa benar. ikut, pelatihan dari kantornya. Mhm Kalau misalnya kantor mengeluarkan atau perusahaan mengeluarkan, pelatihan cuma-cuma kayaknya juga udah jarang ya mhm. sekarang ya. Rata-rata kan berbayar juga, Mhm itu mhm. sih. Oke, terus yang berarti 2025 SDM Indonesia ini masih rendah, bener atau enggak nih? Ya ini masih 2024 tadi juga dari data yang Bu Email 46 ya? baca, iya masih 46, ya kita berharap, tahun Mhm. 2025 juga Ya sudah ada ada kenaikan, heeh, peningkatan, ada kenaikan lah. benar. Jadi nggak naik satu peringkat, paling nggak naiknya 6 peringkat lah. Kita Mhm berharapnya kayak gitu mhm ya, mhm karena kan ada perubahan, apa namanya, perubahan pemerintahan ini mhm juga. Semoga ngaruhnya juga pada dunia pendidikan mhm juga, mhm sama kurikulum juga, sama lapangan kerja juga sih, kita berharapnya itu sih, mhm. gitu. Oke, terus juga aku pernah menyenggol sedikit nih soal yang ada di internet, Mhm. itu ada bikin, video mengenai, siswa SMP yang, tidak bisa menjawab perkalian Ah, itu. simpel. Pernah pernah lihat itu nggak Bu Email? Sering banget di Mhm. Twitter ya, X itu, sering banget itu. Ya itu jadi pertanyaanku juga sih, sebenarnya kurikulum yang diajarkan mereka di sekolah tuh gimana? Katakanlah dikasih, pada saat itu tuh yang saya lihat di Twitter itu adalah dia disuruh nebak perkalian dasar, Mhm katakanlah mhm. 2 kali 5, 5 kali 7, itu di mana kita SD itu pun itu kan Udah termasuk hafal, hafalan kita ya, iya, jadi itu kayak mereka tuh tiap salah ya semua. dulu aku ingat banget itu aku maju, jadi kayak namanya siapa, Bener, maju perkalian berapa gitu. heeh, jadi sampai 1 sampai berapa gitu, 1 kali 10 sih, tapi heeh, dia nanti diacak, jadi heeh, bener. perkalian 6 gitu, perkalian 5 perkalian 4 Mhm, kayak gitu kan. Jadi kan harus hafalan. Nah Mhm itu yang dikasih tebak-tebakan itu anak SMP dan mereka tuh nggak hafal, bahkan salah gitu loh kan ya. mhm Itu mereka sekolah diajarin apa sih gitu mhm. loh. Aku yang pertanyaanku sih waktu itu. Terus kurangnya literasi membaca. Kadang-kadang mereka tuh itu jelek banget. Mhm Menurutku anak itu zaman sekarang tuh jelek. Katakanlah contoh ini, eee, saya kan jualan nih Bu di Shopee ya. Terus di etalase tuh udah di deskripsinya tuh mhm udah tak kasihin, katakanlah ini barangnya itu seal atau mhm masih asli mhm atau tuh barangnya sudah, terbuka. mhm Nah, waktu itu saya jual tuh barang yang masih seal, mhm dalam arti masih mhm. segel. Itu tuh masih ada yang tanya, "Kak, ini barangnya sealed apa enggak?" Padahal itu kan di deskripsi itu nggak ada gitu loh. Terus tanya lagi, "Kak, ini bedanya A sama B apa?" Padahal sudah dikasih etalase yang bisa pilih. Jadi kayak etalase A, ini misalnya Ada dapat apa aja, jenis A-nya ah itu yang hah, kayak gini, terus B, jenis B itu barangnya kayak gini, itu mhm sudah ada mhm. perbedaannya. Kayak mereka tuh masih tanya, "Kak, bedanya jenis A sama jenis B itu apa?" Mhm. Gitu. Kayaknya kalau Kayak yang emosian nggak bisa jadi admin nggak Shopee bisa deh. bener, kalau kesabarannya setipis tisu Iya, dibagi nggak 10 bisa nggak jadi bisa. admin Shopee ya. Nggak bisa. Sampai, ini tuh di deskripsi ada, kenapa nggak dibaca, kayak gitu. Ya udah sih kadang-kadang itu sih literasi bacanya yang kurang Mhm. anak zaman sekarang. Menurutku, kalau menurutku apa aku nggak tahu. Itu sih Ya, kadang. mmm, jadi solusi yang bisa kita lakukan setidaknya untuk pribadi apa Bu Email? Jadi dari Bu Email sendiri, kemudian nanti dari aku. Kalau aku dari pribadi, satu, makan makanan yang bergizi, itu pasti. Oke. Itu, terus kedua, rajin aja latihan atau browsing ya. Mhm. Browsing itu kan banyak yang gratis ya, Mhm mhm. kayak sekarang AI itu kan juga banyak. Kita Mhm bisa kok tanya-tanya sama AI, belajar-belajar dari, mhm. yang free-free itu kan juga Mhm. banyak orang-orang kayak gitu. Terus, eee, kalau kamu mau bermedia sosiallah yang bijak. Mhm. Jadi ambil berita yang positif, cari, pengalaman yang positif, jangan ikut yang arus yang negatif, itu Mhm. kalau aku. Karena Oke. kan kadang-kadang itu
banyak kok orang di Twitter itu yang kayak dia itu kayak mau bagi-bagi pengalaman Iya, atau mau benar tukar-tukar benar benar gratis itu benar dia tuh benar mau. benar. Banyak Kayak kok heeh, orang-orang yang mau sharing-sharing itu banyak, iya tinggal bahkan kita ada yang buka les belajar dari bahasa mereka. Inggris Iya, bahasa Jepang gratis itu juga mhm ada mhm mereka itu, mhm. gitu loh. Jadi tergantung kita memaksimalkan apa yang kita punya di sekeliling Mhm kita, mhm. itu aja sih. Kalau dari aku sih ya mungkin dari pribadi sendiri ya jangan stop untuk belajar. Jadi Mhm, kayak kalau misalnya kamu lagi para thinkers, yang SMA, yang kuliah, selesaikan pendidikan kalian, terus mhm, juga, kalian masuk ke dunia kerja juga jangan stop belajar. Jadi ikut yang kayak tadi pelatihan pengembangan diri, itu juga, mhm. jadi investasi diri di masa depan lah, Iya gitu loh. bener, gitu loh. Kemudian juga ya itu yang tadi jangan stop belajar, terus, Cari pengalaman selesaikan baru, heeh. pendidikan, pengalaman, Betul. Jangan jangan menikmati zona nyaman, jadi cari iya tantangan sih, itu iya lebih iya bagus sih iya. ya. Karena Mhm. we never know apa yang kita bisa sendiri lakukan Iya gitu. gitu, kita Jadi juga nggak harus akan tahu kita ke depan mau benar, ngapain jadi gitu ya loh, heeh. carilah potensi dari diri Iya, kalian. harus Mhm, cari potensi dari diri kalian oke. sendiri itu. Sampai jumpa di topik White Space minggu depan, topiknya apa Bu Mel? Masih rahasia ya? Masih rahasia nanti Iya, sama mhm, partner kita yang lain heeh lagi, heeh. ya pasti lebih asik Heeh. deh bahasannya. Topiknya bisa di-share biasanya di-share di Instagram, jadi kalian, follow Instagram-nya Bulia, kemudian juga, bisa tahu topik selanjutnya dan partner selanjutnya Ya, juga. oke. Oke, sampai jumpa di topik Pisces minggu depan, hari Sabtu Bye-bye. ya.